Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Zahra Widiasari, NIM 610141914 dari Rombel PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan NVivo. Berikut adalah tampilan dari aplikasi NVivo. Yang pertama, kita ditugaskan untuk menginput data. Caranya yaitu klik import, kemudian files, kita klik data yang akan kita masukkan. Misalnya Tunagrahita 3 dan Tunagrahita 2 akan kita masukkan. Kita klik open, kemudian import. Setelah itu kita add lagi data yang akan kita masukkan, misalnya penjas adaptif dan senam Tunagrahita. Kita klik open, kemudian import. Muncul seperti ini. Jika kita akan menambahkan gambar, kita bisa langsung masukkan gambarnya. Kita search. Misalnya saya akan memasukkan gambar ini, bola, kemudian bed, dan lapangan. Kita klik open, kemudian import. Nah, untuk memudahkan pengelompokan file ini, kita bisa masukkan ke folder. Caranya kita klik files, kemudian klik new folder. Misalnya kita akan membuat folder PDF. Klik OK. Nah, penjas adaptif senam Tunagrahita, Tunagrahita 2, dan Tunagrahita 3, kita bisa masukkan ke dalam folder materi, kemudian gambar ini kita bisa masukkan ke gambar. Untuk tugas yang kedua, kita ditugaskan untuk coding. Caranya kita klik code, di code ini kita klik notes-nya, kemudian kita klik new notes-nya. Bisa kita ketikkan anak berkebutuhan khusus. Kita klik OK. Kemudian anak kebutuhan khusus ini memiliki anak notes yang bisa kita ketikkan Tunagrahita, misalnya Tunagrahita. Klik OK. Kemudian ada lagi tunarungu. Kemudian kita klik lagi misalnya tunawicara. Nah, ini kita masukkan ke dalam anak berkebutuhan khusus, Tunagrahita, tunarungu, dan tunawicara. Caranya kita drag, kita masukkan ke sini, ke anak berkebutuhan khusus. Kemudian tunarungu juga, dan tunawicara. Kemudian notes yang kedua, misalnya kita membuat pendidikan jasmani adaptif. Nah, untuk membuat coding, kita bisa klik materi. Kemudian saya akan menggunakan penjas adaptif Tunagrahita, kita klik 2 kali, kemudian seperti ini tampilannya. Misal di sini saya akan menggunakan kalimat proses pembelajaran pendidikan jasmani anak Tunagrahita. Sampai ke Tunagrahita ini akan saya masukkan ke dalam coding. Caranya kita klik kanan, kemudian kita klik kode, masukkan ke Tunagrahita. Misalnya ya, kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul quotes-nya 1 dan referensinya 1. Kemudian saya mau masukkan ke kalimat lagi. Kita klik kode, kemudian saya masukkan ke tunarungu misalnya. Kemudian klik OK. Di sini tertulis quote 2, referensinya 2. Kemudian saya akan menulis blok kalimat lagi sampai di sini. Saya masukkan ke quotes-nya Tunagrahita lagi. Kita klik OK. Kemudian kita lihat di notes-nya. Di sini Tunagrahita terdapat 2 referensi, karena tadi kita telah memasukkan 2 kalimat, yaitu dari proses pembelajaran pendidikan jasmani, dan berdasarkan hasil penelitian, kita masukkan ke notes Tunagrahita. Jadi di sini tertulis referensinya 2, filesnya 1, karena masih dalam satu files. Kemudian untuk tunarungu, tadi kan 1 kalimat yang bentuk penelitian deskriptif tadi, kita masukkan ke sini, kemudian filesnya masih 1, karena dalam satu file. Kemudian untuk
coding gambar, kita bisa tambahkan node-nya, misalnya gambar 1, kita klik OK. Kemudian kita klik gambar yang akan kita codingkan. Kita klik 2 kali, kemudian muncul seperti ini. Kita klik to edit. Kemudian kita drag, klik insert row. Nah, di sini muncul region seperti ini, kemudian konten kita beri nama, misalnya bola kasti. Kita klik kanan, kemudian klik kode, kita klik gambar 1. Kita masuk ke. Kemudian kita masuk ke notes lagi, di sini muncul gambar file 1 dan reference 1. Untuk coding video juga sama, dilakukan seperti pada coding gambar. Kemudian tugas yang ketiga, kita ditugaskan untuk visualisasi data kualitatif. Di sini ada menu explore, kita klik. Nah, kemudian ada mind map, project map, dan concept map. Di sini saya akan menggunakan concept map. Kita ketikkan misalnya anak berkebutuhan khusus. Kita klik OK. Nah, akan muncul tools-tools seperti ini. Jadi pada cancel map, concept maps, untuk bagian concept map ini lebih ke manual pembuatannya. Kita bisa menentukan sendiri bentuk-bentuk yang akan kita inginkan. Misalnya kita drag kemudian pindahkan ke sini. Kita buat 3. Kemudian klik connect. Kita klik. Misal kita di sini tulis anak berkebutuhan khusus. Misalnya ada tuna grahita. Kemudian tuna rungu. Kemudian ada tuna wicara. Nah, seperti inilah tampilan dari konsep maps. Untuk yang satunya, tadi ada project map. Kita klik. Kemudian kita berikan judul. Anak berkebutuhan khusus. Kita klik OK. Muncullah tampilan seperti pada gambar, kita klik Add to Project Item. Kemudian kita bisa pilih di notes, karena tadi kita sudah buat notes. Kita klik anak berkebutuhan khusus, tuna grahita, tuna rungu, tuna wicara misalnya. Kemudian gambar dan misalnya pendidikan jasmani adaptif. Kita klik OK. Muncullah seperti ini. Kemudian kita klik Project Map Show as Here. Nah, muncullah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa memilih bagaimana tampilan dari project map ini. Misalnya kita memilih seperti ini, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian misal bagannya seperti ini. Bagaimana sesuai yang bisa dibaca. Ini terlalu lebar. Nah, seperti ini yang lumayan simpel. Jadi seperti itulah pembuatan project maps. Baik, sekian video penjelasan mengenai NVivo dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.